Shalom, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak semuanya, terkhusus Jemaat GKJ Sampangan Kradenan yang saat ini mengikuti ibadah dan perayaan Natal GKJ Sampangan Kradenan 2021 dari rumah masing-masing secara streaming. Tema Natal 2021 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita terus diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan cinta kasih tersebut kita wujudkan menjadi kesaksian kita dimanapun kita berada. Di tengah situasi bangsa yang rapuh, kita harus senantiasa menjadi anak-anak terang. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai malaikat, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Dunia boleh resah, tapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Di tengah suasana pandemi, marilah kita masuki ibadah minggu dan perayaan Natal GKJ Sampangan Kradenan ini dengan gembira karena kasih-Nya yang begitu besar. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 109 bait yang pertama dan keenam. Hai mari berhimpun. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita bersama memuji dengan semangat dan penuh sukacita. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua
kita balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari kita bersama akan mengawali ibadah dan perayaan Natal ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Harno Lukas. Kepada Bapak Harno Lukas kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Pada pagi hari ini mari kita awali perayaan Natal di GKJ Sampangan Keradenan tahun 2021. Mari kita berdoa, kita awali. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan perayaan Natal. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menghadiri di dalam kami mengadakan perayaan Natal. Kiranya Tuhan berkenan memberkati supaya perayaan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Kami serahkan perayaan pada pagi hari ini Tuhan ke tangan Tuhan, supaya perayaan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami memperingati kedatangan-Mu Tuhan. Kiranya di dalam Natal ini ada damai sejahtera di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan doa pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Harno Lukas yang telah berkenan memimpin di dalam doa pembukaan. Sungguh sukacita kita bersama dapat turut menyaksikan dan mengikuti ibadah dan perayaan Natal pada pagi hari ini. Dan pada saat ini juga kita bersama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana sukacita juga boleh dirasakan oleh anak-anak dari Komisi Pemuda dan Remaja yang saat ini akan mempersembahkan talenta pujiannya dengan judul Natal di Hatiku. Kami persilahkan kepada teman-teman dari Pemuda dan Remaja. Ya, ini tentunya semangat yang luar biasa Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Anak-anak remaja kita punya talenta yang harus terus kita dorong, terutama di dalam anak-anak kita bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sebagai orang tua terus mendorong anak-anak untuk mengikuti persekutuan dan juga talenta apa yang mereka punya. Mari kita bersama-sama akan melihat penampilan pujian dari Pemuda dan Remaja.
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kepadamu Tuhan, karya Widya. Tuhan, di hari Natal ini bukan baju sepatu baru yang kupinta, tapi secercah cahaya untuk sembuhkan hati yang luka. Tuhan, meski tubuh ini rapuh, kuatkan kami untuk menebar benih cinta kasih kepada sesama. Tuhan, jadikan kami pembawa damai bagi umat. Meskipun pandemi belum berakhir, meskipun semua harga membumbung tinggi, meskipun cuaca tidak menentu, namun kami tetap percaya dan berserah kepadamu. Aku kuat, aku sehat, aku semangat, karena terang Kristus selalu nyata di hidupku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya
dan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di Selamat Natal bagi kita semua di dalam damai dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. 2 tahun ini, 2020 hingga 2021, kita hidup dalam dunia yang rapuh, di mana pandemi COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan, tapi juga perekonomian, kebersamaan manusia, bahkan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Tahun 2022 akan segera kita masuki sesudah perayaan Natal ini usai. Akankah kita berhasil melaluinya dengan sejahtera? Bagaimana dengan anak-anak dan generasi muda kita? Bagaimana nantinya mereka akan hidup di tengah dunia yang semakin cepat berubah? Akankah iman mereka dapat mewarnai kegigihan hidup dalam pergaulan bersama dengan Tuhan dan sesama? Apakah kepercayaan mereka tetap teguh tak terguncang, atau malah goyah dan ikut merapuh, bahkan hilang lenyap diterpa kerapuhan dunia? Natal adalah tentang Kristus yang adalah Sang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang hadir menyertai, menemani dan merengkuh kita. Kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Di tengah gelapnya dunia,
Di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini, Tuhan telah kembali dan memanggil serta mengutus kita untuk hadir menerang. Bagaikan cahaya lilin yang kita nyalakan inilah, demikian hidup kita seharusnya. Terus bercahaya, terus memancarkan kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dalu suci tidem sami Untuk penyalaan lilin yang pertama, dimohon dengan kasih kepada Ketua Panitia Masa Advent Natal, kepada Bapak Harno, kami persilahkan untuk menyalakan lilin yang pertama. Selanjutnya yang kedua, dimohon dengan kasih mewakili Majelis GKC Sampangan Kradenan, kepada Ibu Endang Sudarto kami persilahkan untuk menyalakan lilin yang kedua. Untuk lilin yang ketiga, mohon dengan kasih kepada Vikaris Novena Kris Handayani untuk menyalakan lilin yang ketiga. Mari kita terus nyalakan lilin di dalam kehidupan kita. Kita pancarkan kasih Kristus melalui kita, kehidupan kita, dan menjadi kesaksian kita. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kristus telah lahir menjadi juru selamat dalam hidup kita. Ia hadir menyertai dan membawa pengharapan bagi dunia. Jika kita percaya bahwa di tengah keadaan yang serba tidak pasti yang kita hadapi sampai saat ini, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tetap menyertai tiap langkah hidup kita. Maka marilah kita kembali datang meletakkan pengharapan hidup kita kepada Tuhan dengan membawa dan mempercayakan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita juga kembali menyambut kasih dan damai Kristus yang selalu memulihkan semangat dan pengharapan hidup bagi dunia. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, kita akan menyaksikan persembahan talent pujian dari Kenan, Karena Cinta. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala
dan di istana hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita menyiapkan hati jiwa roh kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Vikaris Novena Kris Handayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan sapaan Natal, marilah menyatukan hati di dalam doa kami hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk bisa kembali merayakan Natal. Sungguh sukacita itu Tuhan kami rasakan pada saat ini. Di tengah sukacita yang kami rasakan, kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, agar kiranya firman yang kami dengar itu boleh terpatri di dalam hati kami masing-masing. Dan untuk selanjutnya kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sapaan Natal pada tahun ini diberi judul Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-22. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Demikian firman Tuhan bagi kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kiranya sukacita Natal terus kita rasakan pada saat ini. Kalau kemarin kita sudah melakukan ibadah peringatan Natal, saat ini dengan penuh sukacita kita kembali merayakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kalau tahun ini sudah kedua kalinya kita merayakan dan menghayati Natal di tengah situasi pandemi COVID-19. Tentu hal ini tidak hanya menjadi tantangan atau satu keadaan yang dihadapi oleh sebagian orang. Seluruh dunia merasakan hal ini. Sekalipun demikian, saat ini kita patut bersyukur karena situasi di tahun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020, di mana awal-awal pandemi ini masuk ke Indonesia dan menjangkiti seluruh dunia. Kalau di tahun kemarin kita masih berusaha untuk meraba-raba apa yang bisa kita lakukan, bagaimana caranya kita bertahan untuk hidup di tengah pandemi COVID-19. Tahun ini setidaknya kita bersyukur karena sudah jauh lebih tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, bagaimana kita bisa bertahan. Kalau di dalam hal beribadah saja, mungkin di tahun 2020 kemarin gereja-gereja masih banyak yang ditutup, dibatasi, sangat terbatas untuk menyelenggarakan peribadahan. Namun kita bersyukur tahun ini ibadah sudah boleh dilaksanakan secara onsite, sekalipun terbatas jumlah jemaat yang boleh hadir. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah, apakah kemudian ketika situasi ini sudah berangsur-angsur membaik, perjuangan kita lantas berhenti? Ataukah kita sebagai masyarakat Indonesia maupun kita sebagai umat percaya masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini maupun dampak dari tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami pada saat ini masih sangat banyak. Ditambah lagi kalau kemarin kita mendengarkan pemberitaan media, di beberapa daerah juga ada yang mengalami bencana alam, menambah lagi beban hidup manusia. Pada saat ini di dalam suasana Natal, kita dipanggil sebagai umat percaya untuk bersama-sama tolong menolong, bahu membahu, rangkul merangkul untuk memulihkan keadaan dunia. Untuk itulah pada tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengambil tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan bagian Alkitab yang menjadi dasar diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan pada saat ini, memiliki satu konteks yang tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi realitas kita pada saat ini. Surat Petrus yang pertama ini ditujukan kepada orang-orang Kristiani yang berada di daerah Asia Kecil, yang mana pada saat itu mereka juga sedang mengalami tantangan karena penganiayaan yang terjadi dalam hidup mereka, karena mereka menyatakan iman percaya kepada Kristus. Mungkin tantangannya berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau mereka mengalami tantangan karena iman kepercayaan yang mereka miliki, kalau pada saat ini tantangan kita kurang lebih ya yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Atas latar belakang itulah kemudian Rasul Paulus Rasul Petrus tergerak hatinya untuk memberikan pesan penggembalaan
kepada umat Kristiani yang ada di Asia Kecil. Apa pesan yang bisa kita petik dari surat penggembalaan Petrus kepada jemaat di Asia Kecil ini? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil dan bisa kita rasakan pada saat ini. Yang pertama adalah melalui firman pada hari ini mendorong kita untuk mau peka terhadap kondisi di sekitar kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, realitas yang pada saat ini kita hadapi adalah sama. Ada di dalam situasi pandemi COVID-19 beserta dengan berbagai dampak yang muncul, yang diakibatkan. Maka kita bisa mengatakan bahwa hidup kita umat percaya ini senasib sepenanggungan. Ada satu masalah yang sama-sama sedang kita hadapi. Dan kata orang, kalau yang namanya menyelesaikan masalah itu diselesaikan bersama-sama, dihadapi bersama-sama, itu akan terasa lebih ringan. Maka hal ini mengingatkan juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melatih kepekaan yang ada di hati kita untuk bisa memberi pertolongan, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang menghadapi kelemahan, yang menghadapi kerapuhan di dalam dirinya karena berbagai persoalan hidup. Yang kedua, setelah kita memiliki kepekaan itu, marilah kita juga mewujudkan bela rasa. Bela rasa ini seharusnya tidak hanya berhenti dalam ucapan kita saja, tidak hanya berhenti di bibir. Oh ya, saya turut berbela rasa ya atas kondisi yang sedang kamu alami, saya turut prihatin. Tidak berhenti di ucapan saja, Bapak Ibu Saudara, melainkan bela rasa ini harus mewujud di dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Ada actionnya, ada tindakan nyata melahirkan suatu karya dari sikap bela rasa yang kita miliki. Saya bersyukur kalau di dalam tahun ini Gereja Kristen Jawa Sampangan pun juga melakukan satu tindakan aksi sosial, kegiatan aksi sosial. Hal ini tentu bisa menjadi satu contoh di mana kita sebagai warga gereja tidak hanya menyatakan simpati, namun juga ada aksi nyata, ada perbuatan nyata yang hendak kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kiranya hal ini tidak hanya berhenti di momen Natal, namun terus di dalam kehidupan sehari-hari kita menyatakan tindakan-tindakan yang mau peduli, yang mau merengkuh, mau memperhatikan, menolong saudara-saudara kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah menyatakan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Menyatakan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kepekaan dan bela rasa yang tadi kita miliki haruslah dibarengi dengan sikap yang tulus dan ikhlas, sebagaimana firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ketulusan ini menjadi satu kunci penting di dalam kita melakukan tindakan bela rasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketulusan dan juga keikhlasan ini hendaknya juga tidak dibentengi oleh eksklusivitas, tidak dibentengi oleh sikap-sikap yang menolak kehidupan di luar kita, memilih-milih, memarginalkan golongan-golongan tertentu. Namun marilah tindakan bela rasa yang kita miliki ini merengkuh seluruh lapisan masyarakat, merengkuh seluruh makhluk ciptaan Allah. Gereja dipanggil untuk menghadirkan cinta kasih Kristus kepada seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini mendorong kita sebagai gereja, mau tidak mau, siap atau tidak siap,
kita diberi perintah, kita diberhadapkan pada kenyataan untuk bisa mengarahkan hidup kita menjadi tangan yang merangkul. Kehadiran kita harus memberi makna di dalam kehidupan sesama kita. Tidak hanya berhenti di dalam momen Natal ini saja, namun biarlah ini terus-menerus menjadi satu gaya hidup yang dimiliki oleh umat Kristiani dimanapun berada. Pandemi ini kita rasakan bersama-sama, dan kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas ini. Mari melalui momen Natal ini, kita yang sudah diingatkan akan kehadiran Tuhan ke dalam dunia, Tuhan rela merapuh menjadi manusia, masuk ke dalam kehidupan manusia, tidak hanya mengajar, namun lebih daripada itu, Tuhan juga menjadi model, menjadi contoh yang ideal untuk bagaimana kita manusia menjalani kehidupan dan panggilan kita untuk saling mengasihi. Ketika manusia sudah dicintai dan merasakan kasih Allah, masakan kita enggan membagikan cinta kasih tersebut? Tentu tidak demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tanpa melihat latar belakang kita semua punya satu panggilan, yakni membagikan kasih Kristus bagi seluruh dunia melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita. Mari kita terus menghayati cinta kasih Natal yang menggerakkan persaudaraan ini. Mari kita mau menjadi pribadi yang hadir, yang merangkul seluruh ciptaan Tuhan. Selamat menghayati Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022 dengan hidup baru, dengan hidup yang semakin memancarkan cinta kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini firman-Mu menerangi kami. Firman-Mu mengingatkan bagi kami untuk bisa hidup di dalam kasih persaudaraan, di dalam kasih yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan untuk bisa saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Berkatilah kami ya Tuhan sebagai umat kepunyaan-Mu, agar seluruh aspek kehidupan kami boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu melalui perjumpaan dengan saudara-saudara di sekitar kami. Kiranya kasih Natal ini tidak hanya berhenti di dalam momen perayaan, namun benar-benar kami hidupi, kami hayati dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam kitab Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik di rumah bisa untuk mempersembahkan. Nanti pada saat nanti bisa bisa diserahkan kepada majelis kelompok ataupun diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 101 bait pertama dan yang kelima, Alam Raya Berkumandang. Oleh pujian mulia
mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah boleh mengikuti ibadah dan perayaan Natal di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu hingga saat ini. Dan pada pagi hari ini kami telah mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini biar dapat dipergunakan sebagai sarana pelayanan di gereja kami. Tuhan kiranya berkenan menolong saudara kami yang mengelola persembahan ini sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bila saudara kami ini juga memiliki rasa takut akan Engkau, demikianlah seru doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita tadi mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita bersama-sama telah mengumpulkan persembahan, pada kesempatan ini pula kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan talenta dari anak-anak sekolah minggu, yakni pujian secara virtual dengan judul Ding Dong Ding. Kita bersama-sama akan menyaksikan dan mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lonceng berbunyi, Kristus lahir, bersama-sama kita sambutlah, nyanyi bersama, kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Loncengnya berbunyi, Kristus telah lahir, bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ya, puji Tuhan, kita tadi telah menyaksikan semangat dan keceriaan anak-anak sekolah minggu, dan mereka boleh memuji Tuhan dengan sukacita merasakan kasih Natal. Walaupun pujian ini secara virtual tetapi tidak mengurangi semangat dari anak-anak. Kita tentunya berdoa Bapak Ibu dan jemaat agar pandemi ini segera berlalu dan kita semua juga anak-anak dapat kembali bertemu dengan teman-teman mereka di dalam sekolah minggu onsite. Saat ini juga kita juga akan menyaksikan persembahan pujian dari keluarga muda, yakni duo Simon bersama Adi dengan judul Natal Tak Berarti Tanpa Yesus. Mari kita saksikan. Natal
Jesus, you discover when you do. That is Christmas, really Christmas for you. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Masa Advent Natal GKJ Sampangan Keradenan 2021 akan disampaikan oleh Bapak Harno Lukas. Kepada Bapak Harno Lukas kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat GKJ Sampangan Keradenan yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita bisa melaporkan terselenggaranya perayaan Natal tahun 2021 dan yang menyambut tahun 2022. Kami sebagai Ketua Panitia tahun 2021 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan jemaat GKJ Sampangan Keradenan yang sudah berpartisipasi dan bisa terselenggaranya perayaan Natal tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah susah payah untuk terlaksananya perayaan Natal tahun ini. Telah dilaksanakan aksi sosial pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Demikian laporan kami singkat ini. Selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama melihat dan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia. Damai Kristus memulihkan dan menumbuhkan pengharapan hidup kita. Damai Kristus memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan berjuang di dalam menghadapi keadaan apapun. Damai Kristus juga mengingatkan kita untuk selalu peduli terhadap kehidupan di sekitar kita. Damai Kristus memampukan kita untuk tetap hidup berbagi berkat dan setia untuk menyatakan pekerjaan baik kepada sesama. Bapak Ibu dan jemaat terkasih, kita akan menyaksikan dokumentasi dari kegiatan aksi sosial yang telah dilaksanakan oleh panitia. Mari kita saksikan.
Selanjutnya kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan talent yang akan menghibur kita, ya, dengan stand up comedy akan disampaikan oleh Indra. Mari kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Indra. Pas ibuku mengandung, favoritnya Warkop DKI. Dono, Kasino, Indra. Mungkin kalau sekarang mengidolakan Mas Aldebaran. Jadi aku pasti ganteng seperti Mas Al. Indra itu ada arti dan maknanya loh. Dimulai dari huruf I, N, D, R, A. I, inilah aku orangnya. N, nan ganteng, gagah, dan rupawan. D, dilihatnya dari luar. R, rak percaya buktekno. A, anak kesayangan Bu Indri dan Pak Weknya. Kita semua diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Menurut Alkitab, manusia dicipta dari tanah. Pantesan aku gendut. Diambil dari Gunung Semeru. Coba kalau diambil dari sawah, pasti ireng, delewer. Kalau ibuku diambil dari tanah mas. Makanya cantik, manis, meskipun pesek. Dikisahkan, Tuhan ambil tepung, dibentuk, di oven, cepet-cepet dan kintas. Jet mentah, dibuang ke Eropa. Orangnya putih-putih. Diulang lagi, kesuwen oleh ngoven, gosong, dibuang ke Afrika. Negro, rambutnya kriwil. Sekali lagi, di oven, ditunggoni, diwolak-walik, matang, dibuang ke Jawa. Jadilah saya sempurna, hitam, manis, koyok martabak. Orang Jawa itu is the best. Tidak kalah dengan orang luar. Ketika saya ke London, Inggris, wow, mereka pada domblong. Jebul, wong Jawa itu sangat kaya. Nasi, bahasa Inggrisnya rice. Coba bahasa Jawa. Rice itu pari. Dipritili jenenge gabah. Ilang kulite jenenge beras. Yen remuk jenenge menir. Mateng dadi sego yen sapiring. Yen siji jenenge upa. Kakean banyu dadi bubur. Kesatan banyu dadi intip. Jal, bingung ra? Inggris artine rice tok. Ngomong-ngomong, piye carane masak wijine rumangsane siji-siji? Coba, apa bedane onde-onde Inggris karo onde-onde Jawa? Lah, padha ora arti to. Onde-onde Jawa kuwi wijine ganjil. Yen onde-onde Inggris wijine ganem. Ora percaya? Monggo Bu Ratman tumbas onde-onde, mangke diitung wijine bareng-bareng. Bapanganan yo macem-macem. Ukih banget. Ora aneh-aneh lan geragas. Untuk yuyu dipangan.
balong kuwok dipangan, bol jaran yo dipangan, meneh-meneh tai kucing yo dipangan. Aku udah jadi anak remaja sekarang. Siapa bilang jadi anak itu enak? Diundang saja sebut nama sakarpe. Dra, nang, gemesin lagi, Bun. Pengen jadi bapak saja saya. Kan keren. Mat pagi Pak Indra. Matur nuwun Bapak Indra. Keren kan? Aki rempok, duduk mentok buat bapak. Anak cukup cakar atau ndas. Payah kena no ibuku. Yuk anak-anak, kita demo jadi bapak bareng-bareng. Sekolahku di SMP Negeri 13 Semarang. Kelas 7, meh kelas 8. Meskipun dengan COVID, semoga SMP-ku selalu sukses, jaya, COVID dan minggat. Beda pengalamanku naliko SD. Gak sombong loh, aku selalu ranking 1. Nilai 80 kuwi kecil. 90 dan 100 langganan di rapor. Pengalaman aku gak diluluske. Bu Guru, Ibu tidak adil. Mengapa saya tidak disuruh luluskan? Bu Guru menatapku tampak heran. Kenapa, Bu? Ini nilaiku bagus semua. Tuntas di atas KKM. Bu Guru semakin heran, sedikit tersenyum. Saya akan demo besar-besaran, Bu. Melebihi demo alumni 212. Bu Guru akhirnya bicara. Dra, putrane Pak Weknya sing bagus dewe. Ya, kamu tidak lulus. Wong yojek kelas 5 kok jaluk lulus. Tahun depan ya. Waduh, izin aku. Maka dari itu, pikir dulu sebelum bertindak. Berdoa dan berusaha kunci utama. Tuhan memberi pilihan. Roh Kudus memimpin di jalan terang. Selamat Natal 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Semoga warga GKJ Sampan Ragunan terus berakar, bertumbuh, berbuah. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dadah. Ya, demikian tadi hiburan yang menyegarkan yang boleh kita dengar dan saksikan dari Indra. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, saat ini kita pula akan mendengarkan sambutan dari perwakilan majelis akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Kepada Bapak Pendeta Bambang Santoso kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mewakili majelis, saya akan memberikan sambutan Natal pada pagi ini, mengacu kepada tema PGI dan KWI, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya sangat senang akhirnya perayaan Natal tetap dapat diadakan sekalipun dengan virtual, tetapi tidak mengurangi kemeriahan Natal pada tahun ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam Natal 2021 kita bukan hanya merayakan tetapi menghayati suatu panggilan seperti yang dilakukan oleh Tuhan sendiri karena kasih-Nya menyelamatkan manusia, menyatakan
kasih-Nya kepada seluruh manusia agar manusia dapat bersatu. Oleh karena itu, marilah kita meneruskan pesan Natal ini dalam bentuk perilaku konkret, yaitu menjadikan semua orang adalah saudara-saudara kita, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun kelompoknya. Marilah kita sebagai murid Kristus menunjukkan bahwa kita bersedia merangkul siapapun juga, seperti halnya kondisi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan sekaligus yang saat ini sedang dalam situasi pandemi. Marilah kita tetap menggerakkan persaudaraan bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk bersama-sama melangkah mengatasi pandemi, juga mengatasi berbagai persoalan yang ada di bangsa ini. Saya mengapresiasi baik yang dilakukan oleh komisi-komisi maupun kelompok-kelompok yang akhirnya dapat bersama-sama mewujudkan perayaan Natal pada hari ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Di tengah-tengah ibadah dan perayaan Natal yang tadi telah kita bersama-sama terus setia untuk mengikuti dan menyaksikan, kita pula akan mendengar dan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Wanita Jemaat dengan judul pujian Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau bermalam, menjaga doanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Berbalas sakit takut ketika mendengar teriakan para surga, berfirman
sahabat sepenuh hati dalam suka maupun duka mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Kami dari kelompok Sampangan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng Natal Mas Monica Gusti berkahi. Kami Komisi Diakonia mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan yang saat ini masih terus mengikuti ibadah dan perayaan Natal GKJ Sampangan 2021. Kita sudah sampai di penghujung ibadah dan perayaan pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Ikawati. Kepada Ibu Maria Ikawati kami persilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semuanya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap rangkaian perayaan Natal yang sudah kami jalani saat ini, yang sudah kami nikmati, dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kasih sukacita Natal selalu bersama dengan kami dan selalu ada di dalam hati kami hari ini hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah di penghujung ibadah dan perayaan Natal GKJ Sampangan Kradenan 2021. Kami panitia dan semua pendukung acara mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh berkat dirasakan oleh kita semua, baik yang di gereja maupun di rumah. Dan kami dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ibu Majelis dan Vikaris Novena untuk bersama-sama dengan kita di depan kita nyanyikan pujian Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat
Yesus